Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di pertemuan keempat dari mata kuliah mikrobiologi. Nah, kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai keragaman mikroba. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membicarakan tentang adanya dua jenis keanekaragaman di antara mikroorganisme. Yang pertama adalah keanekaragaman habitat dan kedua keanekaragaman metabolik. Nah, kali ini kita menggali lebih dalam lagi, khususnya di bagian keanekaragaman metabolik juga. Kemudian setelah materi ini akan diadakan kuis ya. Nah, kuisnya itu materinya dari materi sitologi mikroba minggu lalu dan materi keragaman mikroba ini. Jadi mohon diperhatikan ya, dan bila ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang 3 domain kehidupan. Nah, disebutkan juga bahwa 80% dari keragaman makhluk hidup di bumi, 80%-nya adalah mikroba. Nah, pada tabel ini ditampilkan tentang distribusi mikroba di bumi, baik di dalam maupun di permukaannya. Nah, untuk di bagian subpermukaan laut ada 66% ya. Kemudian di subpermukaan darat ada 26%. Kemudian di permukaan tanah ada 4,8%. Di lautan atau samudra ada 2,2%, dan habitat-habitat lainnya hanya 1%. Kenapa di laut, maksudnya di permukaan laut yang paling banyak? Karena di permukaan laut itu, di subsurface itu ini ya, banyak mikroba fotosintetik. Dari keterangan tabel bisa dilihat ya, berdasarkan data dari Whitman, di bagian permukaan bumi itu diperkirakan ada 2,5 kali 10 pangkat 30. 10 pangkat 30 itu triliun miliar ya, dari bakteria dan archaea. Kemudian di bagian habitat-habitat lainnya itu termasuk di air tawar, di danau garam ya, kemudian di hewan-hewan yang terdomestikasi, kemudian di es laut ya, manusia, dan burung-burung yang terdomestikasi. Terdomestikasi itu maksudnya di ini ya, dipiara ya, diternakan. Mikroba ada di mana-mana, bahkan di lingkungan ekstrim sekalipun, khususnya di golongan archaea ya. Mikroba dapat hidup di kedalaman samudra maupun di awan tertinggi. Mereka dapat berkembang biak pada suhu yang sangat tinggi, di dekat ventilasi hidrotermal, dan pada suhu yang sangat rendah di dalam lautan es di daerah kutub. Ventilasi hidrotermal itu maksudnya ini ya, retakan di permukaan planet yang secara geotermal memanaskan perairan. Ventilasi hidrotermal itu bisa ditemukan di mana ya? Di dekat daerah yang aktif, seperti di daerah vulkanik ya. Kemudian area di mana lempeng tektonik bergerak juga termasuk. Jadi banyak habitat di bumi itu memiliki suhu, pH, salinitas, dan bahkan keasaman yang ekstrim ya. Nah, karena itu mereka tidak selalu ramah bagi kebanyakan hewan maupun tumbuhan. Namun justru lingkungan ini kaya akan kehidupan mikroba. Nah, mikroba juga dapat ditemukan pada pH ekstrim
garam yang tinggi serta kekeringan, tetapi jumlah mereka juga bisa melimpah di semua kondisi di antaranya. Selain itu, beberapa mikroba dapat juga resisten atau tahan terhadap zat yang beracun bagi sebagian besar kehidupan. Mikroba sering menggunakan zat ini untuk energi, ya, dalam prosesnya mendetoksifikasinya, detox mengeluarkan racun. Mikroba juga bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Kita sebelumnya mungkin tidak akan menyangka bahwa mikroba juga bisa ditemukan di ruang bedah, ya, ruang bersih di NASA atau ruangan yang dirancang khusus untuk penanganan maupun desinfeksi udara khusus sehingga bebas dari mikroba apapun. Kemudian di otak manusia juga ada, ya, kemudian dari gua bawah tanah yang tentu saja tidak menerima sinar matahari, ya, justru banyak mikroba juga. Nah, untuk setiap sistem yang telah dirancang untuk mencegah masuknya mikroba, ternyata ada saja mikroba yang bisa mengelak, karena itu tadi disebutkan di minggu sebelumnya bahwa mikroba itu masternya adaptasi, ya. Jadi dia bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, ini mikroorganisme itu begitu banyak yang bisa beradaptasi dengan begitu banyak kondisi yang berbeda. Artinya meskipun dengan upaya yang terbaik, mikroba terkadang sangat sulit untuk dibasmi. Sama tadi minggu lalu juga disebutkan bakteri termofil yang tahan suhu tinggi. Ternyata ada loh yang bisa hidup di atas 100 derajat Celcius. Jumlah sel mikroba tidak sama di setiap habitat. Kenapa? Beberapa lokasi menampung sejumlah besar sel bakteri yang disebut dengan biomasa, ya. Sedangkan yang lain memiliki sejumlah besar spesies ataupun kelompok bakteri yang berbeda. Misalnya, di kolon hewan kemungkinan merupakan rumah bagi biomasa sel bakteri terbesar dimanapun dengan perkiraan 10 pangkat 10 sel per gramnya. Namun jumlah kelompok bakteri yang berbeda diperkirakan berkisar 100 sampai atau 200 kelompok saja. Nah, sebaliknya, habitat dengan jenis mikroba yang paling beragam yang mengandung berbagai spesies bakteri dalam jumlah terbesar adalah tanah dengan sekitar 0,5 juta spesies dalam 1 gramnya. Makanya kalau kalian praktikum mikrobiologi itu misalnya diminta mengambil sampel tanah, pasti yang kalian ukur cukup 1 gram saja, tidak perlu membawa kebanyakan, karena di dalam 1 gram itu saat kita menumbuhkan mikroba setelah diinkubasi 24 jam tumbuhnya banyak. Lingkungan dengan sumber hara campuran seringkali memiliki keanekaragaman mikroba yang tinggi karena banyak mikroba yang berbeda dapat tumbuh tanpa mengambil alih sepenuhnya. Jadi maksudnya itu kalau suatu medium, ya, mengandung banyak sumber nutrisi seperti misalnya karbon, yang pasti karbon, lemak, protein, kemudian nitrogen dan lain sebagainya, maka kemungkinan koloni mikroba yang tumbuh itu makin beragam, baik warnanya, ya, tidak harus bakteri, bisa jadi dalam satu medium itu fungi juga bisa tumbuh, ya. Jadi jumlah total mikroba lebih sedikit, tetapi jumlah spesiesnya justru lebih banyak untuk medium yang nutrisinya beragam. Dalam beberapa kasus, mikroorganisme dapat membuat habitatnya sendiri dan tumbuh dalam komunitas multispesies yang besar yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Contoh nyatanya dari hal ini adalah terbentuknya microbial mat
atau biofilm ya, yang dapat mencakup berbagai spesies bakteri dan archaea. Microbial mat ini memiliki banyak cara hidup dan keragaman metabolisme. Bisa dilihat ya, jadi ada ini di perairan pada digambar. Jadi ada lapisan, beberapa lapis ini ya. Di nomor 1 itu lapisan dari, kalau dilihat penampang dari atas. Kalau yang nomor 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 itu ini lapisan irisan melintangnya ya. Nah, jenis komunitas mikroba lain yang sedikit berbeda disebut konsorsium namanya ya. Jadi melibatkan hubungan yang lebih intim antara sejumlah kecil spesies mikroba yang berbeda. Jadi konsorsium itu dia saling menempel permukaan sel satu dengan sel lainnya, tapi selnya itu spesiesnya berbeda ya. Contohnya konsorsium di lichen ya, kemudian ada konsorsium bakteri belerang hijau di lingkungan air laut dan air tawar. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di gambar berikut ya. Di gambar pertama itu lichen yang terbuat dari algae dan fungi ya. Jadi bagian atasnya itu yang ada hifa-hifa benang-benangnya itu adalah jamur ya. Kemudian di bagian bawahnya adalah lapisan alga. Kemudian di gambar kedua itu ada 2 tipe sel yang saling menempel ya. Yang pertama itu yang di luar itu adalah bakteri fotosintetik, sedangkan yang di tengah yang lebih besar itu bakteri chemoorganotrop. Ekosistem mikroba juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas metabolik mikroba tersebut. Nah, mikroba melakukan proses metabolisme dengan mengambil nutrisi dari lingkungannya ya. Kemudian menggunakannya untuk membangun sel-sel baru pada saat yang sama. Nah, mereka ini mengeluarkan produk limbah atau metabolit sekunder kembali ke lingkungan. Ekosistem mikroba bisa berkembang maupun menyusut ya, tergantung pada sumber daya dan kondisi yang tersedia. Seiring waktu, aktivitas metabolisme mikroba secara bertahap mengubah ekosistemnya, baik apakah ekosistem tersebut nutrisinya jadi berkurang, ataupun bisa juga apakah oksigennya berkurang atau bahkan bertambah ya. Jadi kondisinya bisa beragam, baik secara kimia maupun fisik. Contohnya saja oksigen molekuler atau O2 nutrisi penting untuk beberapa mikroba, tetapi bisa racun bagi mikroba anaerob. Tapi saat mikroba aerob mengambil O2 ya, memakan O2 kemudian mengeluarkan CO2 dari suatu habitat, maka habitat tersebut menjadi anoksik atau bebas oksigen, sehingga kondisinya jadi berubah, dapat mendukung pertumbuhan mikroba anaerob yang sebelumnya tidak bisa hidup, bisa tumbuh di habitat tersebut. Sebaliknya, mikroba aerob dengan berkurangnya oksigen, maka jumlahnya juga akan berkurang. Jadi ketika sumber daya dan kondisi berubah di habitat mikroba, maka populasi sel bisa naik turun jumlahnya, mengubah habitat sekali lagi. Pada gambar bisa dilihat pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama, yang paling paling kiri itu namanya obligat aerob ya. Jadi dia membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi sel. Nah, yang kedua adalah obligat anaerob. Nah, obligat anaerob ini justru tidak bisa hidup jika ada oksigen. Yang ketiga adalah fakultatif anaerob ya. Nah, untuk fakultatif anaerob ini dapat menggunakan oksigen tetapi dapat juga menghasilkan energi secara anaerobik ya. Jadi dua-duanya dia bisa. Kemudian jenis aerotoleran anaerobik.
Jadi dia dapat hidup walaupun terdapat oksigen di sekitarnya, makanya jumlahnya menyebar merata ya. Tetapi mereka tetap anaerobik karena pada intinya mereka tidak menggunakan oksigen. Namun ada oksigen pun dia tidak akan tidak akan mati, intinya seperti itu. Kemudian untuk jenis mikroaerofil adalah bakteri yang bisa menggunakan oksigen tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil. Jadi kalau konsentrasinya besar justru bisa memang pengaruhnya sedikit tapi tetap pertumbuhannya itu tidak maksimal. Berikutnya kita membahas keanekaragaman metabolik. Keanekaragaman metabolik ini meliputi 4 kategori ya. Yang pertama, cara memperoleh sumber energi utamanya. Yang kedua, cara memperoleh karbon. Yang ketiga, cara membuat enzim esensial untuk pertumbuhan. Yang keempat adalah metabolit sekunder atau produk samping atau limbahnya ya, limbah buang. Yang pertama adalah cara memperoleh energi. Nah, ada jenisnya kemoorganotrofik ya, itu termasuk jenis metabolisme mikroba di mana energi berasal dari bahan kimia organik. Kemudian ada jenis mikroba kemolitotrofik, yaitu jenis metabolismenya di mana energi itu berasal dari bahan kimia anorganik. Kemudian ada jenis fototropik. Nah, fototropik ini melibatkan pengubahan energi cahaya menjadi energi metabolik dalam proses yang disebut dengan fotosintesis dan terjadi dalam 2 bentuk utama. Yang pertama adalah fotosintesis oksigenik, menghasilkan oksigen dan digunakan oleh ganggang hijau biru ya, cyanobacteria dan alga golongan eukariot serta semua tumbuhan hidup ya. Kemudian untuk jenis bentuk fotosintesis anoksigenik tidak menghasilkan oksigen dan digunakan oleh bakteri ungu dan hijau atau jenis bakteri yang hidup di lingkungan perairan yang anaerobik. Jadi ada 3 sumber energi ya di alam, ada bahan kimia organik, kemudian kalau bahan kimia organik itu mengandung ikatan karbon dengan karbon ya. Kemudian ada bahan kimia anorganik, artinya dia tidak memiliki ikatan karbon-karbon itu tadi ya, rantai karbon tidak ada. Yang ketiga adalah sumbernya cahaya ya. Jadi kemoorganotrof, kemolitotrof, dan fototropik. Berikutnya adalah cara memperoleh karbon. Semua sel hidup tentu membutuhkan banyak karbon ya, yang merupakan bagian dari semua protein, asam nukleat maupun struktur seluler lainnya. Organisme yang menggunakan karbon organik disebut dengan heterotrof, termasuk di dalamnya kemoorganotrof. Organisme yang menggunakan karbon dioksida atau CO2 untuk kebutuhan karbonnya disebut autotrof ya. Kebanyakan kemolitotrof dan fototrof itu juga termasuk autotrof yang menjadikan mereka produsen utama di alam, khususnya produsen oksigen ya. Karena mereka membuat karbon organik dari karbon dioksida anorganik yang kemudian tersedia untuk diri mereka sendiri, kemoorganotrof, dan akhirnya untuk semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Beberapa organisme dapat beralih antara heterotrof saat karbon organik tersedia dan autotrof saat sumber makanan habis. Organisme ini disebut dengan mixotrof. Bagi yang masih mencerna pembelajaran bisa dilihat di gambar berikut ya. Ini secara ringkasnya sumber energi untuk mikroba itu ada 2, ada sumber kimia dan ada sumber yang dari cahaya ya. Nah, kalau yang dari kimia itu namanya kemotrofi, kalau yang dari cahaya namanya fototrofi.
Nah, kalau kemotrofi, kalau dia berasal dari kimia organik bahannya, maka disebut dengan kemoorganotrof. Nah, namun kalau sumber energi kimianya itu berasal dari senyawa kimia anorganik, maka disebut dengan kemolitotrof. Kalau yang dari cahaya, fototrofi, berarti organismenya disebut dengan fototrof ya. Nah, ini bisa dilihat ya, tiga-tiganya itu sama-sama menghasilkan ATP. Jadi walaupun sumbernya berbeda, satuan energinya sama, yaitu ATP. Ada dua komponen utama dari bakteri fototrof. Yang pertama adalah bakteri hijau sulfur, yang kedua adalah bakteri hijau non-sulfur. Kedua spesies tersebut sama-sama mengandung pigmen dan dapat tumbuh sebagai autotrof ya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini adalah gambar konsorsium fototrofik yang dibentuk oleh bakteri hijau sulfur, yaitu Chlorobium chlorochromati, dan bakteri sentral yang berbentuk batang, yaitu golongan beta proteobacteria. Hubungan sintrofik tampaknya didasarkan pada transfer senyawa organik ya. Jadi di bagian A itu hasil scan mikrograf elektron. Jadi efibion dikemas dengan rapat di permukaan. Efibion itu adalah organisme yang hidup melekat pada permukaan tubuh makhluk lain ya, tanpa menguntungkan maupun merugikan ya. Jadi istilahnya itu seperti simbiosis komensalisme ya. Jadi tidak menguntungkan tidak, merugikan juga tidak. Nah, yang bagian B itu adalah gambar skema 3D dari konsorsium tadi ya. Jadi yang ini yang bagian apa namanya? Yang hijau-hijau itu yang berflagel, bukan flagel ya. Ya, flagel. Itu berflagel flagelnya banyak ya. Itu adalah bakteri hijau sulfur. Kemudian yang di bagian bawah itu adalah bakteri beta proteobacteria. Kita lanjut ke keragaman metabolisme mikroba berdasarkan cara membuat enzim esensial untuk pertumbuhan. Beberapa senyawa di alam tidak selalu terdegradasi oleh mikroba ya. Variasi senyawa yang dihasilkan oleh mikroba itu masih sangat banyak dan tidak sepenuhnya memang diketahui. Nah, proses metabolisme mikroba sangat penting untuk siklus nutrisi di lingkungan tentunya, atau siklus biogeokimia ya. Dan mereka itu adalah produsen utama yang mendukung semua kehidupan lain di bumi. Mikroba itu termasuk spesialis ya dalam mendegradasi senyawa yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Maupun yang diantaranya. Merekalah satu-satunya yang mampu mendegradasi bahan tanaman yang terbuat dari selulosa dan lignin. Jadi selulosa dan lignin itu termasuk ini ya, karbohidrat kompleks yang memang susah dipecah. Tapi mikroba bisa memecahnya dengan mengeluarkan enzim. Mikroba sebagai contoh yang di dalam rumen herbivora dan maupun di usus rayap ya, ini mereka bertanggung jawab untuk mencerna serat tumbuhan yang keras seperti selulosa dan lignin tadi. Nah, jamur dan bakteri merupakan ahli dalam memproduksi enzim yang khusus untuk mendegradasi sumber makanan kompleks ya. Namanya adalah enzim hidrolitik, termasuk semua bentuk jaringan tumbuhan maupun hewan. Bahkan ada juga yang bisa mendegradasi plastik dan bahkan logam. Nah, yang mendegradasi plastik dan logam ini yang banyak jadi topik penelitian sekarang ini ya, khususnya di di topik bioremediasi. Berikutnya, keragaman mikroba berdasarkan perbedaan metabolit sekunder atau produk limbah mikroba atau disebut juga byproduct. Jadi metabolit sekunder ini adalah produk mikroba yang tidak diproduksi sebagai bagian dari metabolisme pusat atau bukan
metabolisme yang penting ya untuk aktivitas sehari-harinya mikroba maksudnya. Banyak dari produk metabolit sekunder ini merupakan senyawa bioaktif yang berguna dalam berinteraksi dengan organisme lainnya, termasuk antibiotik, yaitu contoh produk metabolit sekunder yang digunakan untuk berinteraksi dengan mikroba lain. Maksudnya dia memiliki misalnya antibiotik itu dari fungi Penicillium. Nah, metabolit sekunder dari fungi ini memiliki sifat antibakteri terhadap golongan bakteri penyebab infeksi atau penyebab pembusukan ya. Contoh yang lainnya, beberapa patogen tumbuhan ada yang dapat menghasilkan zat yang bisa meniru hormon tumbuhan tersebut sehingga dapat memanipulasi pertumbuhan tumbuhan itu. Mikroba lainnya ada yang dapat membuat molekul yang bisa berguna untuk berkomunikasi dengan mikroba lain. Bahkan ada yang dengan serangga dan tumbuhan. Kalian bisa searching ya. Contohnya mikroba usus ya, komunikasi antara mikroba usus dengan inangnya. Bisa kalian searching ya untuk mendalami tentang hal ini. Terakhir kita membahas simbiosis pada mikroba. Jadi ada 4 macam ya simbiosis pada mikroba. Yang pertama simbiosis jinak atau benign. Jadi organisme yang hidup di dalam ataupun di permukaan inang dan tidak berbahaya maupun dikenal oleh tubuh kita. Mereka ada ya hidup bahagia dan sentosa. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu mengabaikannya hampir sepanjang waktu. Kemudian ada kategori ramah atau friendly. Jadi mikroba yang hidup di dalam maupun di permukaan inang itu tidak berbahaya ya. Tubuh kita mengetahui bahwa organisme tersebut ada dan juga mengenali bahwa bakteri ini tidak berbahaya sehingga tubuh kita tidak bereaksi terhadapnya. Jadi tidak ada maksudnya seperti sistem imunitas kita sudah kenal sama dia. Jadi ya udahlah, tidak rugi juga ya, tidak untung juga. Kemudian ada mikroba yang menguntungkan. Jadi dia hidup di dalam maupun di permukaan inang dan memberi kita manfaat seperti membuat vitamin yang tidak dapat kita buat sendiri ya. Jadi ada bakteri di usus yang membantu memproduksi vitamin K. Apakah itu? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Kemudian yang terakhir adalah golongan mikroba antagonis ya. Jadi organisme mikroba tersebut dia bisa membahayakan inangnya. Seperti dalam kasus virus di mana sel inang diambil alih untuk menghasilkan lebih banyak virus dan hingga akhirnya inang tersebut dibunuh. Pada gambar bisa dilihat ya yang jinak atau benign itu contohnya kumpulan bakteri plak di gigi ya. Kemudian yang friendly, yang ramah contohnya di bakteria ini ya, flora normal di usus ya. Contohnya di mukosa usus. Jadi ada namanya sel dendritik ya, dia belajar mempercayai bahwa bakteri usus ini dia tidak merugikan ya. Kemudian yang menguntungkan contohnya Rhizobacterium ya, yang mampu mengikat nitrogen di udara. Kemudian yang jenis antagonistik contohnya virus tadi ya, jadi dia benar-benar memanfaatkan kondisi inangnya saat lemah yang pasti. Oke, sampai sini dulu untuk materi keragaman mikroba ya. Setelah ini kita lanjut kuis selama 15 menit. Kemudian kita lanjutkan ke ke materi morfologi mikroba. Untuk materi medium mikroba nanti itu langsung saja kita pendalaman materi di
praktikum ya. Jadi untuk hari ini materi keragaman, kemudian kuis, baru materi karakteristik morfologis mikroba dan identifikasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.